Hai Sobat Blaster, aku pengen nanya deh sama Sobat Blaster sekalian. Kira-kira kalian ada yang tahu gak sih tentang organisasi di bawah naungan PBB? Pernah dengar gak sih yang namanya UNICEF atau United Nations International Children's Emergency Fund? Jadi kalau misal Sobat Blaster belum tahu nih, UNICEF ini adalah organisasi di bawah naungan PBB yang tujuannya tuh untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang. Ngomongin tentang UNICEF ini, kampus Aliwardana tercinta kita juga punya ormawa yang mirip-mirip nih sama UNICEF. Fokus tujuannya pun sama untuk perkembangan anak-anak dan juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Mungkin Sobat Blaster udah familiar banget sih ya sama Ormawa ini, karena Ormawa ini termasuk salah satu Ormawa favorit di Ormafest tahun kemarin sih. Waduh. Yang lain dan tidak bukan adalah Bambu Pelangi. Yeay. Dan kalian juga pasti bisa lihat di sini aku nggak sendirian. Di sini ada dua orang narasumber yang pastinya kece banget dan auranya sangat-sangat positive vibes. Kayak gitu. Jadi mungkin kita sapa-sapa Sobat Blaster dulu kali ya. Boleh. Hai halo Sobat Blaster, kembali dengan aku Jua. Rar. Di episode kali ini bersama Cermai Fall 2, cerita-cerita sama Bambu Pelangi. Nah, di sini kita kenalan dulu nih sama kakak-kakak yang pakai korsanya warna apa ya nih? Peach atau Coklat terlalu muda. Coklat terlalu susu mungkin ya. Iya, betul. Coba dong kakak-kakak sapa-sapa dulu Sobat Blaster di sini dong. Halo Sobat Blaster. Asik, kenalan. Kenalin, nama aku Gibran. Aku dari tingkat 2 jurusan Manajemen Keuangan Negara Konsentrasi Penerimaan. Oke, next aku ya. Kenalin, aku Lala. Tingkat 2 juga, Manajemen Keuangan Negara 4, Penerimaan 8. Nih aku mention kelasnya juga ya. Oke, nggak apa-apa. Anak-anak 48 mungkin bisa nontonin Lala ya. Ini Kak Gibran sama Kak Lala nih kebetulan di Bampel jadi apa nih? Sebagai apa nih? Kalau aku sebagai ketua Bambu Pelangi periode 2025. Kak Lalanya nih? Aku sebagai bawahannya ya, wakil ketua Bambu Pelangi periode 2025 juga. Lebih ke pasangan ya, bukan Partner bawahan. ya, nggak Partner. boleh bawahan Oke, ya. bener. Oke, Agak-agak birokrasi sekali nih. Terima kasih ya teman-teman. Oke, gimana nih kabarnya nih Kak Gibran sama Kak Lala nih? Baik banget, seneng banget karena mau long weekend kali ya. Jadi Oh, iya. auranya seneng-seneng Iya, betul. banget Auranya gitu. happy banget ya. Bener. Berarti kalau misalnya nggak long weekend kayak pusing sama Iya. tugas. Iya. Ini tugas belum selesai nih. Jadi kita akan cepet aja nih atau gimana Karena nih? iya benar. Karena ini deadline-nya jam 2. Oh maklum orang Oke, sibuk, iya, ya, orang sibuk. Soalnya ini kita sama Gibran guys. Kenapa harus Gibran? Wut. Oke, coba aku pengen let's get to know more about Bambu Pelangi. Kan di sini juga Let's go. ada anak 2024 ya yang mungkin belum Benar. kenal jauh tentang Bambu Pelangi gitu. Betul. Sebenarnya Bambu Pelangi itu UKM yang seperti apa sih? Oke, kalau mungkin secara sakleknya gitu Iya. ya. Bambu Pelangi itu Ormawa di PKN STAN di bawah Kementerian Sosial BEM PKN STAN yang fokus di sosial dan pendidikan. Nah, untuk sekarang itu kita lagi fokus untuk mengajar adik-adik di Lapak Sarmili gitu. Kalau bentuk pengajarannya tuh kayak gimana tuh? Kami sih sebenarnya ada kurikulum yang lengkap gitu ya tentang pengajaran kita, tapi kalau kita dalam aplikasinya kita justru lebih banyak main-main sama mereka karena kan mereka tuh rentangnya di umur 8, 9 sampai 13 gitu. Jadi kalau kita paksa untuk belajar yang bener-bener materi sekolah kan mereka muak juga gitu. Takutnya overwhelm ya. Iya, Iya. betul. Gen alpha ya kan, Betul. overwhelm, Iya. burn out. Kita udah berusaha se-fun mungkin juga mereka masih yang kayak Overwhelm juga. aduh iya apa Pressure sih ini, banget Kak? nih Iya. Kak, pressure nih Iya, Kak. jadi gitu emang ya. kita harus kayak beneran muter buat anak-anak ini harus dengerin nih karena emang se-tricky itu. Iya, Keren banget sih betul. kalau misalnya kayak kalian pasti bisa handle banget nih ya. Udah expert banget nih handle anak-anak nih ya. Semoga ya. Harapannya ya. Gitu. Harapannya gitu. Terus ini nih yang unik nih. Kenapa namanya Bambu Pelangi gitu? Kenapa nggak bambu kuning, bambu hijau gitu kan? Kenapa bambu gitu Iya, ya? kenapa bambu juga nih? Kenapa nih? Oke, mungkin aku mau ceritain awal mulanya terbentuk gitu ya. Oke, once upon a time. Once upon a Iya. time. Jadi sebenarnya kalau organisasi Bambu Pelangi itu baru berdiri di tahun 2015. Oh, oke. Waktu STAN berubah jadi PKN STAN. Tapi sebelum organisasi itu udah ada komunitas gitu. Komunitas namanya Bambu Pelangi. Oh, Nah, oke. sepanjang kakak-kakak dulu itu kita baru nemu ada postingan di Facebook itu tahun 2009. Jadi sebenarnya kita nggak tahu nih pastinya Bambu Pelangi Iya. ini kapan. Bener-bener. Tapi kalau kita track
paling jauh itu nemunya di tahun 2009. Jadi antara 2009 atau tahun-tahun sebelumnya gitu. Itu ada mahasiswa PKN STAN yang berinisiasi untuk kayaknya kita perlu ngajar deh di sekolah STAN untuk berbagi, untuk bermanfaat gitu. Nah mungkin kayaknya itu perlu di highlight ya, siapa kakak yang paling pertama announce gitu. Berarti sampai sekarang belum tahu juga namanya. Belum tahu juga yang pertama kali inisiasi itu siapa itu. Nah waktu kita pertama kali ngajar itu kita ngajar di Lapak Sarmili sini yang dekat STAN gitu. Nah ternyata tempat yang untuk ngajarnya itu pondasinya itu bambu. Dan warna-warna dari bambunya tuh ada merah, kuning, hijau dan lain-lain gitu. Mungkin dari situ karena ada bambu yang berwarna-warni, kakak-kakak di sana tuh namain komunitasnya sebagai Bambu Pelangi. Wah, unik banget ya. Beneran ada historinya ya. Historinya bener-bener nyata gitu. Mungkin nanti bisa kali ya ditaruh gitu, kita buat historinya gitu ya. Brief history Bambu Pelangi. Yes, Betul. Atau enggak kita buat penelitian juga kayaknya. Boleh ya, boleh. Boleh banget, boleh. Jadi karena bambunya tuh berwarna-warni. Iya, Iya. betul. Tapi filosofinya juga kayaknya sih bagus ya, Bambu Pelangi gitu. Kayaknya kan ngasih warna. Betul. Untuk anak-anak itu kan juga bisa ya filosofinya kayak gitu ya. Ya enggak, ya enggak. Cakep Ya, masuk, banget. masuk. Boleh masuk ya. Masuk. Masuk. Nah tadi kan lokasinya di Lapak Sarmili ya. Iya. Itu bentuk maksudnya kayak keadaan di sekitar lokasinya tuh seperti apa gitu. Keadaan lingkungan masyarakatnya, sosialnya gitu. Oke, karena namanya juga Lapak Pemulung Sarmili ya. Jadi di sana emang mayoritas orang-orangnya yang kekumpul di situ ya, mereka mata pencariannya tuh pemulung gitu loh. Nah, dan rumahnya pun bukan rumah yang kayak ada pondasi dan kayak nanam di tanah gitu. Emang bener-bener yang rumah ya kayak dibuat sendiri aja gitu loh. Jadi bisa cuma triplek atau kayu gitu. Jadi emang yang kayak bongkar pasang bisa gitu loh rumahnya. I see. Terus kalau misalnya adik-adik di sana juga ada beberapa yang emang sekolah biasa kayak anak-anak biasa, tapi ada beberapa yang mereka tuh ikut yang paket gitu loh. Jadi mereka cuma sekolah seminggu sekali doang. Karena mereka ini bantuin orang tuanya buat dia betul. Kalau kayak anak-anaknya gitu itu kerjanya tuh apa rata-rata? Ya ini ya sama aja kayak cuma nemenin dia. Karena mungkin kalau misalnya kita pergi keluar ini sering ketemu gitu loh. Jadi anak-anaknya anak-anak yang suka main-main di sini itu mereka. Bukan main di sini sih, tapi di luar ikut bapak ibunya mulung gitu. Nah tapi kalau itu kan yang masih kecil ya, yang masih gede tuh udah kayak SMP SMA itu ada tim ASN mengajar. Itu sama kayak Bambu Pelangi tapi lebih fokus ke anak-anak yang gede. Nah mereka tuh udah diajarin bisnis kreatif gitu. Jadi kadang bikin kerajinan tangan, kadang bikin makanan gitu. Jadi mereka udah diberdayakan untuk bisnis sendiri gitu. Iya, jadi biar mereka tuh nggak fokus yang kan bisa aja pemulung ini tuh apa ya kayak mata pencariannya turun temurun nih. Nah, pengen matahin itu gitu loh. Jadi kayak kamu bisa punya chance lain gitu loh selain nerusin jadi pemulung. Gitu. Biar nggak kena trap ya kayak Indonesia. Income middle trap gitu ya istilahnya ya. Tapi keren banget sih jujur kayak organisasi Ormawa ini, Bambu Pelangi ini nggak cuma ngajarin mereka tapi juga tadi apa bantuin mereka bisnis kreatif, kayak ngajarin mereka bisnis itu tuh ilmu mahal gak sih yang nggak bisa semua orang tuh akses sebenarnya. Wah keren banget. Tapi anak-anaknya tuh kayak gimana? Kayak diversifikasi umurnya gitu. Banyakan yang SMA kah, anak SD kah, atau ada yang lebih baik gitu? Gimana? Kalau diversifikasinya sih hampir semua umur ya, karena kita kan nggak mengkotak-kotakan gitu. Kita cuma manggil ke rumah-rumah mereka kayak adik-adik ayo ikut belajar sama kakak-kakak. Nah siapapun yang ikut ya udah ikut ke kita. Bahkan yang paling kecil tuh Fahri ada yang lebih kecil lagi, Aisyah umurnya 4 tahun. Iya, 4 tahun. Udah ikut kita belajar Iya gitu. benar. Berarti mereka excited juga lah sama kalian ya. Udah deket juga pasti. Iya lumayan sih, tapi alhamdulillahnya tuh mereka orang tuanya tuh juga kayak welcome gitu loh. Support banget. Karena emang dari awal emang ini ya Kak, waktu awal itu emang agak enggak ini banget karena mereka tuh apa ya awalnya tuh kayak mindsetnya ngapain sih belajar, mending ngikut kita aja mulung nih daripada belajar. Tapi lambat laun udah mulai kebuka dan akhirnya malah kalau misalnya kita kesana tuh mereka yang kayak ini ada kakaknya ayo belajar gitu.
Itu seneng banget sih. Jadi ada perubahan mindsetnya tuh kelihatan Iya, ya dari orang dan- tuanya juga. Kelihatan. Oke. Terus aku pengen pengen tahu gitu. Aku yakin juga Sobat Blaster pengen tahu gimana sih cara kakak-kakak Bambu Pelangi ini dalam menghadapi tingkah laku anak-anak. Kayak kita tahu kan anak-anak tuh terkadang punya perilaku yang unik ya guys, teman-teman. Cukup unik ya dan macam-macam gitu. Ada yang suka nangis, terus ada yang susah banget nih dibilangin kalau udah ketemu mainan main aja susah diatur. Nah, kakak-kakak Bampel ini gimana nih cara menghadapi Oke, mungkin mereka? dari versi aku dulu nih. Iya. Karena waktu awal sebenarnya, waktu awal kesana, aku tuh bukan yang sabar banget itu loh. Nah, emang karena waktu pertama kali banget kan mereka belum kenal ya, belum Iya, kenal dan belum benar-benar. tahu. Sumpah itu serewel itu sampai tarik-tarikan, terus dilempar-lempar juga waktu itu terus kayak. Tapi ternyata lambat laun kenalan, terus bikin mereka kayak sabar aja gitu, disabar-sabarin, terus bikin mereka tuh kenal dan nyaman sama kita. Benar. Mereka tuh bisa berubah gitu loh, Mulai bisa terbuka yang gitu ya. tadinya rewel susah diatur tuh jadi Cukup nurut lah ya. jadi malah mereka yang ngedeket, jadi Iya. malah mereka yang kayak ini apa sih Kak kak, apa sih kak Lala, gitu. gitu. Iya bener. Oh iya, nyapanya sampai kayak Iya. gitu. Itu benar. Seru banget. Jadi emang caranya ya dengan sabar dan emang ngedeketin mereka banget gitu loh. Iya. Text time aja Iya, kali ya benar. mungkin Iya, untuk betul. mendekat dan untuk kenal. Betul. Kalau dari Kak Gibran nih. Dulu aku ingat pertama kali ke Lapak itu dulu kan masih semester 1 ya. Iya betul. Kita pakai angkot bareng-bareng, berangkat Oh, iya. bareng-bareng. Karena pertama kali aku datang ke sana tuh buka bersama waktu puasa. Jadi sama oke. mereka tuh, jadi di Lapak Sarmili itu masuk agak dalam dari jalan gitu loh. Nah waktu dari ke jalan itu udah ada adik-adik yang lari-lari ngejar angkot itu. Kakak, ayo belajar Kayak udah gitu. tahu gitu yang Iya. datang kalian ya. Iya. Oh my Padahal aku kan God. pertama kali di situ ya, jadi kayak first impressionku, wah adik-adiknya lucu banget gitu. Iya. Pasti Nah, terharu juga gak sih? Iya, Happy, iya, ikutan benar. happy. Nah waktu datang ke sana ternyata ya gitu sih kayak 30 orang, 40 orang, Wow. gerembel semuanya itu kan Iya kayak benar. energiku terkuras Energi. gitu. Tapi juga ke bawah kayak ya mereka excited Iya, ya. Ngisi excitednya. energi kita juga sebenarnya ya Betul, kan. iya. Seru Next time. banget teman-teman. Ngajar. Ayo ngajar langsung Iya. diajak sama ketua sama wakil ketuanya. Terus ini program kerjanya kayak aku pengen tahu kalian ngapain aja sih di Bambu Pelangi itu selain kayak ngajar atau having fun sama mereka. Maksudnya kayak program kerja spesifik kalian tuh gimana? Betul. Gitu. Oke, mungkin dari aku dulu Iya nih. boleh nih dari Kalala nih. Mungkin aku lebih ngenalin ke divisinya aja lah ya selain Boleh, ngajar. boleh, Kan boleh. kalau misalnya ngajar itu yang bikin kurikulum atau pengajarannya, metodenya itu tuh lebih ke divisi pendidikan. Iya. Tapi di lain itu kita punya banyak divisi, ada PSDM supaya PSDM. kita bonding. Terus Ah. ada PO, kalau PO itu lebih ke event-event yang di luar dari ngajar itu. Jadi kita kayak hari anak atau hari pendidikan gitu. yang PO tertentu ngajar. aja Iya, gitu betul. ya. Ya, betul. Terus ada juga adcon, kan harus ada dokumentasi dan Iya dong. Iya dong, harus branding Iya juga dong, dong. iya dong. Harus dong. Iya. Nah itu mereka yang ngurusin kayak desain sama konten-kontennya. Terus habis itu ada apa lagi ya? Humas nih yang Humas. bikin collab kita sekarang ini Oh, terjadi. betul. Makasih ya Kakak Humas Iya, ya. Humas. Kebetulan Kak Humasnya di sini sih teman-teman. Iya. Terus habis itu ada Kasih dong. apa lagi? Oh iya, yang ngurusin aset-aset dan kan ada kita selalu open donasi juga. Nah itu tuh gitu. ya itu yang ngurusin aset sama donasi-donasi itu ada Asdon. Asdon, Iya. aset dan donasi. Betul. Oke. Oke, untuk program kerja rincinya mungkin Iya program mungkin kerja. di bulan ini kali ya. Di bulan ini kemarin kan pada tahu hari pendidikan. Oh Tanggal iya. berapa hari pendidikan? 3 Tanggal Mei, 2 Mei. 2 2 Mei. Tapi kita acaranya kan 3 Iya. Mei. Jadi aku masih kayak, Oh. Karena kan 2 Mei kan Jumat. Jadi kita acaranya di hari Sabtu. Nah, itu kita mungkin belajarnya lebih spesifik karena hari pendidikan. Jadi tema pendidikan kita tuh tema ngajar kita tuh pendidikan gitu. lebih kental di Betul. ini ya pendidikannya. Ya, dan kita juga ngambil volunteer dari yang Oh, bukan iya. Bambu Pelangi. Wah. gitu. Ada gak nih Sobat Blaster yang ikut volunteernya nih kemarin nih? Ada nggak nih? benar. Atau kalau volunteer gitu langsung diterima atau ada seleksinya juga? Ada seleksinya Ada juga. seleksinya. Dan Berarti ada yang itu gagal nih. cukup ketat loh. Cukup ketat loh ini loh. Jangan sembarangan loh. Eksklusif loh ini loh. Karena kita kan juga nggak mau kayak ngasih pengalaman ke orang-orang yang emang beneran nggak mau gitu kan Iya, ya. bener. Jadi kita seleksi dulu. Terus itu hari pendidikan di 3 Mei. Terus ada di tanggal 24 Mei besok. Wah, Kita bentar lagi. ada part
itu place of art. Kalau tadi kan Hari Pendidikan Nasional, tema spesifiknya adalah pendidikan. Kalau part itu tema spesifiknya itu seni. Jadi kita rencananya bakal ngajar seni dan juga kita bakal bikin karya seni bareng sama adik-adik di lapak gitu. Kayak ngelukis, kerajinan gitu. Betul banget. Dan yang bimbing itu kalian-kalian juga. Betul. Ya, dan juga ada volunteer tadi. Volunteer juga. Wah, multi talenta banget ya kakak ini ya kayaknya ya. Place of art. Ya, dan mungkin ada satu lagi yang perlu aku highlight karena Apa kita tuh? kan program kerja utamanya kan mengajar rutin ya. Kita tuh ada proker belajar untuk mengajar. Belajar untuk mengajar. Ya, jadi kita manggil mungkin kakak-kakak yang lebih berpengalaman ngajar daripada kita untuk ngasih tips and triknya dan ngasih pengalaman ke Ya, kita agar ya kita ngajarnya nggak cuma ngajar biasa gitu, tapi kita lebih persuasif, lebih bisa paham. lebih dekat ke anak. Iya, betul. gitu. Lebih nyampe lah ya istilahnya apa yang Iya. kita mau sampaikan Kita pesannya kan- ke mereka. Betul, kita perlu belajar juga untuk mengajarnya. Iya, betul. Biar lebih efektif juga. Betul. Benar. Wah. Karena kan biar kita ini juga kan improve diri kita sendiri juga kan buat disalurin juga ke adik-adiknya. Karena ketemu mereka bukan cuman mereka doang yang belajar, tapi kita Iya, juga ikut benar, belajar sebenarnya, benar, ya enggak benar. sih? Betul banget. Iya, wah seru banget nih. Ngomongin proker nih, ada gak inovasi proker terbaru nih buat tahun ini? Ada. Ada. Boleh Kan, kan di iya. spill? Karena aku dulu PSDM ya. Nah, jadi ada inovasi namanya tuh apa gitu? Apa nih? Nunggu. Iya. Lapak Ini kayak training. namanya lapak trainee. Lapak trainee? Iya. Apa tuh lapak trainee itu? Jadi itu tuh bagian dari regenerasi kan, dari regenerasi Bambu Pelangi. Jadi nanti kan kita open recruitment tuh. Nah, mahasiswa STAN yang udah ikut wawancara, terus habis itu lolos nih tahap seleksi wawancara, kita bagi jadi beberapa kelompok dan kita ajak untuk ngajar dulu ke sana. Jadi kayak trial gitu loh. Langsung on field Iya, gitu ya, betul. langsung on Betul. field ya, Iya, eksekusi. Jadi ya sama aja kayak kita biasanya kita ajak ke sana, habis itu mereka ngajar, kita kasih kurikulumnya juga, kita kasih materinya juga, dan mereka ngajar di sana bareng ke kita. Terus apa tuh tujuan dari lapak train itu? Lapak trainee Nah. itu. Tujuannya apa nih? Apa nih tujuannya teman-teman? Kenapa sih ada inovasi baru Iya. ini? Lapak trainee ya. Jadi sebenarnya lapak trainee kan gabungan dari open recruitment kan. Ada tiga tahap. Tahap yang pertama tahap administrasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga lapak trainee. Oke. Nah, kita kan di administrasi sama wawancara kan tahu nih gimana pengalaman mereka. Nah, sebenarnya di lapak trainee kita tuh mau buktiin bener nggak nih pengalaman Iya, mereka benar. gitu. Langsung kayak dites nih ya. Iya. Bener gak lo nih? Iya bener kan yang benar. Siapa tahu kan bohong ChatGPT apa ya, gimana. siapa tahu Iya, ChatGPT betul. ya. Iya. Siapa tahu ChatGPT, Benar. Deepseek ya. Ya, we never Jadi know. di situ tuh kita bener-bener tahu mana nih orang-orang yang bener-bener antusias ngajarnya, terus siapa aja yang cuma FOMO karena Iya, ngeliat di benar, Ormafest benar. ngeliat Iya. adik-adik ini lucu-lucu Iya. akhirnya join. Jadi kita bisa nyeleksi sisi itu dari lapak trainingnya. Karena yang kita lihatin yang senang-senang aja ya. Iya, Jadi kayak benar. mereka harus kesana buat ngeliat nih ada Betul. suka dukanya Suka-dukanya juga ya. nih. Iya. Betul. Jujur emang ya pas Ormafest kemarin tuh pas aku semester 1 kayaknya. Iya. Bambu Pelangi itu eye catching banget sih bagi Bener, aku. setuju Karena banget. mereka kan joget-joget ya, ada Iya, yang joget-joget gitu di kan panggung kan, anak-anaknya. gitu. Iya di panggung, terus rame dan mereka tuh ada yang joget ya serius fokus, ada juga yang nangis, ada yang nangis kayaknya. Ada yang deh, lari-lari. Ada yang lari-lari. Jadi kayak wah, ini keren juga sih kakak-kakak yang nge-briefingnya, ngelatihnya. Oke, lapak trainee. Jadi buat kalian yang mau daftar Bambu Pelangi tahun ini berarti ya oprek ya? Atau tahun depan? Tahun depan. Tahun depan ya? Iya. Iya. Nah, persiapan diri kalian tuh buat lapak trainee Betul. itu. Betul. Ini kayaknya akan banyak tesnya ya. Ya nanti di spill dikit boleh lah. Oke. Oke nih. Kan tadi kita udah ngomongin tentang program kerja. Ini kita jadi bisik-bisik gini ya. Kita harus jadi kayak bisik-bisik ASMR Oke. gitu. Nah, aku pengen denger banget nih alasan Kak Lala sama Kak Gibran kenapa sih pilih UKM Bambu Pelangi? Maksudnya kan kayak banyak gitu kan ormawa di STAN. Betul, betul. Mungkin lebih dari 40 kali ya Iya. kalau dihitung-hitung. Terus juga kalau misalnya mau deket sama anak-anak tuh kayaknya nggak cuma Bambu Pelangi gitu. Bisa volunteer dari eksternal. Cuman kenapa alasannya kalian tuh aku pengen ikut Bambu Pelangi, aku pengen kontribusi di Bambu Pelangi. Oke. Dari Jadi- Kak Lala dulu. Kak Lala Oke, dulu, Lala disebutin ya. dulu nih. Aku dulu. Karena kan emang itu ya, aku lihat di Ormafest juga. Terus habis itu menurutku tuh aku suka anak kecil gitu loh. Nah, jadi iya. terus habis itu aku ngelihat UKM Bambu Pelangi itu yang paling santai menurut aku ya. Jadi yang Paling nggak santai. yang nggak ada yang program kerja yang kayak bener-bener formal banget gitu loh, dan bener-bener. mereka emang
ya udah emang kegiatannya yang ngajar aja gitu, dan ngajar ketemu anak kecil berguna bagi orang lain juga, jadi kayak why not? Why Ya not? Why benar. not? Kayak itu ya udah itu yang biasa aku lakuin gitu. Yes. Nggak ada tuntutan, nggak ada pressure. Bener Bener kayak kita banget naturally tuh. aja tuh nyemplung ya udah Ya kayak udah. Emang ini hal yang Iya, aku emang suka, ini, aku yes, this aku is my sayang passion. gitu. Wih. Anjay. Maksudnya Aura jadi keibuannya ini ya beraura-auran ya kayaknya aura keibuannya. Terima kasih ya. Dari Kak Gibran nih. nah kalau dari aku tuh awalnya dari SMA. Dari SMA tuh ketika aku ngeliat di sosial media ada kegiatan volunteer, teman-teman ikut volunteer, terus artis-artis ikut volunteer yang kayak UNICEF itu tuh Oh kayak iya. wow banget orang ini. Aku tuh pengen kayak dia gitu. Karena menurutku orang-orang kayak dia tuh orang yang gak egois dan memiliki Bener. kepedulian yang tinggi Bener gitu. banget, bener. Nah selain aku pengen jadi orang kayak dia, aku juga pengen punya teman-teman kayak mereka gitu. Nah jadi waktu SMA aku ikut forum anak bangil. Oh. Jadi forum anak di kotaku juga gitu. Dan kegiatannya tuh sama kayak Bambu Pelangi, kita ngajar tiap kalau di FAB itu nggak tiap minggu sih. Beberapa ada acara kita ngajar ke anak-anak kecil. Oh, Nah hari-hari ternyata tertentu. iya, dan ternyata aku enjoy di situ. Mungkin karena nggak tahu ya, aku sebagai anak bungsu Passion. pengen punya adik gitu. Nah waktu ngajar adik-adik itu aku jadi ngerasa punya adik gitu. Nah Kamu anak bungsu. betul. Oh. Keren ya. Keren ya. Keren. Jadi Terus. waktu di FAB karena udah enjoy, terus di stan ada yang di Ormaves tadi, ada nih yang mirip sama FAB. Nah, pengen join deh ke situ. Ternyata lebih seru, lebih challenging dan lebih Asik. menyenangkan di sini. Lebih gitu. seru ya guys. Iya. Di Seru. Bambu Pelangi. Tuh notot tuh lebih Noted seru. ya. Noted. Harus di highlight nanti di sini ya, diedit ya. Lebih Lebih seru. seru. Hashtag Gibran gitu. Jujur aku juga suka anak kecil sih. Karena di keluarga aku lebih banyak anak-anak kecil daripada anak-anaknya seumuran aku. Oh. Jadi kayak ya aku kalau misalnya kumpul keluarga ketemunya mereka bercandanya sama mereka. Jadi kayak mau nggak mau kalau misalnya pas ketemu mereka tuh personality aku yang lain tuh harus keluar gitu. Iya, benar. Kayak kita lebih bisa mengayomi juga kan, Iya, lebih bisa benar. ngalah, Betul. lebih bisa kayak ngajak mereka main. Pokoknya Betul. bersikap Benar seperti anak-anak lah Iya, gitu. Betul banget. Seru banget. Terus ini nih, kan setiap hal yang kita lakuin tuh pasti ada suka dukanya ya. Iya. Kalau menjadi bagian dari Aduh sedih banget nih. Kalau menjadi bagian dari Bambu Pelangi tuh kayak suka dukanya apa ya yang dirasain ya? Kamu Aku dulu dulu ya. deh. Iya. Coba Oke. nih, Kak Gibran. Kalau dukanya mungkin lebih ke refleksi kali ya. Jadi waktu ngajar ke mereka tuh aku jadi inget waktu kecil gitu. Ini sedih beneran nih teman-teman. Kayak waktu kecil dulu tuh aku ngerasa nggak beruntung, ngerasa ngeluh-ngeluh terus. Benar-benar. Terus ngerasa yang ngeluh-ngeluh terus lah. Ternyata waktu ngeliat adik-adik di lapak itu aku ngerasa aku nggak ada apa-apanya gitu dibandingkan mereka gitu. Aku waktu kecil pernah dapat ini, dapat A, B, C, D gitu. Sedangkan mereka tuh nggak pernah dapat itu. Bahkan itu bukan salah mereka buat nggak dapet itu, karena Iya. keadaan mereka buat ngetuntut mereka nggak dapet itu gitu. Itu sih dukanya. Aku selalu kesana tuh selalu sedih gitu kayak, aduh kasihan adik-adik di sini gitu. Bahkan kalau sukanya sih ya itu tadi yang pertama tadi aku ngerasa punya adik, dan di sana meskipun energi kita terkuras banget, tapi cara-cara adik nanggepin kita tuh bikin Ngisi kita seneng lagi, gitu. ngisi Iya. Tingkah energi laku lagi mereka ya. sebenarnya bikin Iya. recharge energi kita juga. Kalau energi secara fisik tuh karena kita ngajarkan Sabtu Minggu gitu ya, dari pagi sampai siang itu bener-bener energinya terkuras banget terkuras gitu. banget. Tiap pulang tuh pasti langsung aku mau tidur. Gitu. Tapi kayak jiwa kita gitu lebih seneng gitu. Gitu sih sukanya. Kalau dari Lala, Kalau aku dukanya sama sih sebenarnya. Jadi kayak ngelihat mereka kalau misalnya kita datang terus mereka tuh cerita yang kayak kayaknya aku nggak bisa ya kak jadi kayak gini, kayaknya aku nggak bisa ya kak. Terus kayak misalnya mereka nih tanya nih, kakak kuliah di sini, iya kuliah nih, besok kalian kayak gini juga ya. Mereka yang kayak kayaknya aku Enggak nggak bisa deh. deh gitu loh. Nah itu tuh dukanya kayak aduh bisa, aku buat kayak jadi dilema juga bisa tapi kayak ya gimana juga gitu kan. keadaan mereka Iya, nggak bener. bikin mereka punya itu gitu. Iya. Terus kalau untuk sukanya itu karena mereka itu karena kita sering ke sana ya. Nah, Iya. mereka tuh udah kenal sama kita gitu kan. Kalian. Nah, jadi kalau misalnya baru datang tuh mereka yang langsung kayak Kak Gibran. Jadi itu bener yang kayak iya. Jadi kita kayak udah bener di welcome gitu loh sama mereka, jadi kayak aduh aku udah kayak itu bener-bener heartwarming banget kan. Iya. Terus sama ketemu sama pengurus-pengurus lain yang juga punya
apa ya, kayak interest yang sama. Itu sih sukanya ketemu adik-adik dan teman-teman yang punya ya pandangan yang sama lah, dan juga kumpul tujuan sama yang orang yang sama kayak kita gitu. Nah, ini aku ada cerita nih Apa tuh? waktu ngajar di semester 1 lalu. Itu tuh kami diajarin kalau mau deket sama adik-adik itu usahain kita punya interest yang sama kayak mereka. Misal nih mereka interest game. Jadi kita tanya mereka tuh tentang game dan lain-lain gitu. Nah, di percakapan tersebut tuh aku sempet nyinggung, kamu pengen apa sih jadi besar, kayak cita-cita kamu apa sih gitu. Nah, saking underestimate mereka terhadap diri sendiri tuh, bahkan mereka nggak punya cita-cita gitu, kayak aku nggak ada cita-cita kak. Itu kayak, aduh aku kecil dulu cita-citaku banyak banget tau, pengen jadi dokter, polisi, bener banget gitu. Nah, sampai keadaannya tuh mereka sampai maksa mereka bahkan untuk bercita-cita aja untuk mereka mimpi aja mereka kayak takut gitu loh ya. Nah, Karena itu sih yang bikin aku sedih. Anggapannya kayak jauh banget. Iya, betul. Benar. Jujur aku setuju sih, kita harus bisa suka juga sama apa yang mereka sukain gitu. Karena aku juga fun fact, aku juga ngajar private les anak SD. Dan yang aku ajar tuh rata-rata tuh cowok. Mereka tuh agak susah gitu sama pelajaran, apalagi math, science gitu-gitu. Mereka sukanya kan olahraga, sport. Jadi untuk aku ngedeket ke mereka, aku juga nanyain kayak, kalian tuh kalau misalnya hari weekend itu kalian ngapain sih gitu. Dan akhirnya mereka tuh lebih excited gitu, lebih excited untuk belajar sama aku. Terus kalau misalnya kayak pelajaran kan banyak dan lama gitu waktunya. Ya mereka jadi kayak, ya udah nggak apa-apa gitu, aku seneng sama Miss Najwa gitu. Cocok di Bumbu Pelangi nih. Langsung join Bumbu Pelangi nih. Diterima gak ya? Tapi jujur aku denger cerita kalian kerasa banget sih. Maksudnya kita juga kan sering keluar-keluar ya, sering ngeliat anak kecil yang jualan tisu gitu-gitu kan. Maksudnya kayak umur mereka tuh bukan seharusnya mereka untuk cari kerja loh teman-teman. Tapi mereka tuh seharusnya sekolah, have fun, main sama teman-temannya, punya cita-cita yang banyak kayak kita dulu. Dan ketemu mereka mungkin juga ngasih kakak-kakak juga sebagai refleksi, kita harus lebih banyak bersyukur gitu. Betul. Bahkan kemarin ada Lala lagi ngepost feed Instagram gitu ya, terus captionnya tuh bagus banget dari Lala. Kita tuh waktu mau kamu aja. bacain. Ini beneran ngelihat gak ya? Beneran. Oh ya. Follow dulu ya. Nanti aku taruh di sini ya, guys. Oke. Diedit nanti ya. Nah, inti dari captionnya tuh aku setuju banget kalau kita tuh sebenarnya join Bambu Pelangi, motivasi awalnya tuh kita pengen belajar, kita pengen ngajarin mereka, tapi ternyata justru kita yang banyak belajar dari mereka. Betul. Aduh, terima kasih ya udah melihat postingan saya. Tapi setuju sih, karena kita apalagi nih umur sekarang ya, kita 20, 21, banyak banget pressure. Terus kita sosial media itu sebenarnya ngebantu kita untuk lebih banyak ngeluh gak sih? Terkadang kita ngelihat postingan teman-teman kita, ada yang jalan-jalan ke luar negeri, punya prestasi segala macam, padahal apa yang kita punya sekarang tuh sebenarnya adalah orang-orang inginkan gitu. Kita tuh udah we have more than enough gitu guys. Enough guys. Kita udah apa sih yang dikejar di dunia ini? Apa sih yang dikejar di dunia ini? Bambu Pelangi. Oke, ini kali kesan pesan dari kakak-kakak selama ngajar yang paling berkesan banget. Mungkin ada satu peristiwa kah, pernah di prank kah? Mungkin kita tidak tahu, we never know. Coba dulu nih. Oke. Kalau paling berkesan mungkin yang pertama tadi yang aku ceritain yang diangkot, karena first impression ya itu benar-benar membekas di aku. Jadi bahkan kita belum sampai tempatnya, adik-adiknya tuh udah ngejar angkot kita dan kakak-kakak ayo belajar. Itu yang pertama berkesan banget buat aku. Dan yang mungkin hal yang berkesan lainnya mungkin waktu ngajar itu mereka selalu excitednya itu tinggi banget, kayak ngelihat kakak-kakak Bambu Pelangi di depan rumah mereka tuh langsung mereka teriak Kak Gibran gitu benar. Itu lucu banget dan berkesan banget lah buat aku pasti selalu inget mereka waktu manggil aku gitu. Yes. Kalau dari sama kamu, sih, aku juga. Pokoknya yang paling banget tuh ada waktu kita datang dan mereka kayak langsung Kak Lala, kayak ini berarti kayak oh my god, kamu ingat aku. Iya. Kamu ingat aku dan aku tuh bakal inget mereka terus dan makanya aku pengen mereka tuh juga inget aku terus gitu loh. Jadi itu kayak bener-bener
mau aku bawa terus gitu. Bawa pulang aja. Iya. Terus kayak ada adik juga yang kayak misalnya kita datang tuh mereka langsung udah deket nemplok gitu. Bahkan ada yang namanya Fahri itu. Sumpah kalau misalnya halo Fahri. Halo Fahri, kalau misalnya kamu nanti bisa Udah gede. denger ini, aku datang tuh dia langsung kayak udah, bahkan waktu udah kita mau selesai ngajar diambil emaknya tuh dia nggak mau. Nangis. Iya, dia lebih milih sama emaknya yang ini daripada emaknya yang asli. Mama angkat ya. Iya benar. Fairy Aku jadi godmother. kayak, aduh ini gimana kalau misalnya aku udah kayak lulus udah nggak di sini, jadi kayak ini gimana ini, jadi Sedih, lebih kayak kerasa gitu banget sih. ya. Kalau misalnya nih anak-anak Bambu Pelangi bisa dengar dan nonton video ini, apa yang kalian pengen sampaikan ke mereka? Ke pengurus atau ke anak-anak? Ke anak-anak. Oh, ke anak-anaknya. Aduh. Apa ya? Apa ya? Berat Kira-kira ya. Aku mau cerita deh. Apa? Dulu tuh waktu aku kecil, aku tuh sering sama budeku karena orang tua aku tuh kerja dari pagi sampai malam. Nah, budeku nih tipe orang yang aktif banget di kampung. Kayak kegiatan apapun diikutin, kayak ke arisan, ke Ibu pengajian. PKK gitu ya. Betul banget. Bahkan sampai ke Karang Taruna. Nah, dulu Karang Taruna tuh ada program Karang Taruna mengajar. Nah, karena aku sering ikut sama budeku, diikutkanlah aku ke situ. Itu hampir sama kayak Bambu Pelangi, mereka tuh ngajar adik-adik kecil juga. Dulu aku kayaknya waktu umur 8-10 tahun, aku lupa gitu. Nah, ada satu kakak yang aku lihat di sana tuh baik banget gitu. Aku sampai inget gitu bahkan sampai sekarang tuh aku inget namanya Kak Fatkur gitu. Kak Fatkur. Hai Kak Halo, Fatkur. Kak Fatkur. Beliau udah besar. udah nikah dan udah punya Oh anak iya. gitu, dan udah nggak di kampungku lagi. Mereka tuh Karang Taruna ngajar dan Kak Fatkur nih baik banget ke aku. Aku ngerasa ini kakak yang paling ngertiin aku gitu. Jadi mereka nggak fokus belajar, padahal ya kita main bareng, kita belajar bareng, dan kita juga ngelakuin banyak hal. Tapi di ingatanku itu bukan pelajaran mereka yang aku ingat, tapi cara mereka nyapa aku, cara mereka main sama aku, dan cara mereka ngertiin aku tuh justru yang nempel di kepala aku gitu. Nah, mungkin aku juga di lapak Sarmil ini, aku pengen mereka tuh nganggap aku kayak gitu. Jadi fokusku tuh bukan lagi ngasih tahu mereka sesuatu, tapi gimana caranya mereka senang sama aku gitu. Jadi karena aku percaya kebaikan kecil yang kita lakuin ke adik-adik itu bisa nempel ke hati mereka selama-lamanya gitu, karena mereka masih kecil gitu. Itu sih. Halo adik-adik, semoga kamu ingat aku semuanya. Kak Gibran. Ya kadang kita tuh hal yang menurut kita kecil kita kasih ke mereka tuh yang kayak Something precious banget ya buat mereka sebenarnya. Jadi kalau misalnya boleh pesen sih, menurut aku udah jangan underestimate diri sendiri lagi, jangan kan. Maksudnya ya emang ya udah dijalanin aja, terus usaha terus, jangan yang bikin pasrah sama keadaan gitu loh. Ya walaupun mereka masih kecil sebenarnya, kalau dibilangin kayak gitu juga kayak ya apa sih gitu kan. Jadi mereka ya taunya cuma aku lahir dan udah nih lingkungan aku kayak gini, ya mereka jalan di situ gitu. Ini pathways gue nih. Iya, mereka tuh kayak gitu. Makanya kita walaupun kalau misalnya di directly ngasih tahu mereka itu nggak bakal yang kayak apa sih, kenapa sih, nggak bisa lah gitu. Kita pelan-pelan tuh kayak bener-bener masukin kayak, makanya kita belajar tentang cita-cita, kita belajar tentang apa tuh biar kayak mereka ada referensi nih. motivasi gitu loh, kayak oh my god kita harus kejar ini, kita harus kejar ini gitu. Setuju sih, kayak mereka tuh sebenarnya butuh teman cerita juga gak sih? Butuh teman cerita, motivator juga. Dengan adanya hadirnya kalian kakak-kakak Bambu Pelangi ini, mungkin ngasih mereka tuh kayak gambaran tentang dunia yang baru gitu loh. Iya gak sih? Dunia yang baru kayak ada loh yang bisa kuliah sampai tinggi kayak gini. Ada loh orang-orang yang bisa punya cita-cita jadi dokter, dan dia mungkin juga punya gambaran kayaknya aku bisa juga kok jadi kakak-kakak ini gitu. Aku tuh nggak akan stuck di sini gitu. Gitu sih. Justru itu tujuannya Bambu Pelangi kan. Karena kita kan ngajar 1 minggu aja gitu. Nggak mungkin kita ngasih ilmu akademik dalam 2 hari gitu, 2 hari per minggu. Jadi fokus kita tuh ya biar mereka punya rasa ingin tahu, punya pandangan-pandangan baru dari kita. Itu sih tujuannya. Benar-benar. Sebenarnya mental health mereka juga akan jalan dengan pendidikannya juga gitu gak sih? Dengan mental health yang bagus, mereka punya mindset yang baru juga, mindset yang lebih looking forward ke depan. Kalau misalnya aku pengen jadi dokter, aku harus bisa, aku harus gini. Otomatis pendidikan mereka juga akan jadi bagus. Betul. Ya kan? Dan mereka juga bisa ngerubah masa depan mereka, lebih menaikkan derajat keluarga mereka juga gitu. Sedih banget.
Jujur karena gimana ya, kita ngeliat anak kecil, maksudnya kayak bersyukur banget gitu. Kayak dulu kita bisa beli Hot Iya, Wheels, bisa benar. makan ke restoran, kita bisa Iya. liburan sama Itu keluarga aja masih kita. banyak ngeluhnya Iya, gitu itu loh. masih ngeluh. Dan itu kita masih ngeluh loh. Iya, Kita punya makanya. gadget, punya HP, kita masih kayak ada iPhone terbaru, gue pengen beli harus Iya. gitu. Itu kita masih ngeluh loh, itu masih ngeluh loh. Sementara ternyata masih ada orang-orang di luar sana tuh yang Yang bahkan gak kepikiran sampai nggak situ kepikiran gitu sampai loh. situ. Mereka pikiran cuma mungkin kayak hari ini mau makan apa Iya, ya. benar. Iya kan? Iya. Nah, Betul. Nah jadi kayak mungkin episode kali ini ngajarin kita lebih banyak untuk bersyukur ya. Benar, Bersyukur. Terus juga kalau misalnya kita punya kesempatan untuk berbagi ke sesama, kenapa enggak gitu? Why not gitu? Iya, Kayak why not? kata Kalala, why not gitu? Untuk Why not? why Why not? not? Kalau misalnya kita punya amount of love yang lebih, yang meluber dan itu Benar. bisa kita bagi ke sekitar. Sharing is caring Nah, guys. betul. Karena sesuatu yang menurut kita biasa aja itu bisa jadi sesuatu yang sangat spesial buat orang lain. Gitu. Betul, itu harus dicamkan sih teman-teman. Sesuatu yang biasa buat kita adalah sesuatu yang spesial untuk orang lain. Iya. Lagi Bambu quote quote Bambu quoted by Pelangi. #Gibran Gibran lagi. 2025. betul. Mungkin Bambu Pelangi sesuai dengan slogannya kali ya. Iya. Apa slogannya, ada gak Apa slogannya? Slogannya tuh kita bareng-bareng aja. Iya. Oke. Kita ini Kasih tahu dulu dong ke Oh, Sobat iya, Blaster kasih tahu dong. Jadi merangkul sesama, bangkit bersama gitu ya. Oke. Coba kita Coba ya, bareng-bareng coba ya. Oke. 1, 2, 3. Bilang dulu ya. Oh, Kamu gitu. bilang dulu. Oh, Bambu oke. Pelangi. Oke. 1, 2, 3. Bambu Pelangi. Merangkul bersama, bangkit bersama. Asik. Nanti ada sound effect kayak Iya benar. gitu ya. Oke, mungkin udah sampai ke penghujung acara nih. Ya. Kalau Nggak kerasa Kakak ya? Gibran nggak Nggak kerasa kerasa ya. Ya. Karena seru banget jujur ngomongin Bambu Pelangi ini, karena ya kita selain mengenal lebih jauh tentang kegiatan kalian, tapi kita juga refleksi diri juga. Sebenarnya itu sih yang utama Iya. gak sih? Iya. Refleksi diri Bener. untuk kita umur-umur yang bentar lagi mau quarter life crisis. Oh my god, iya 25 banget tahun. lagi. Itu baru 21 umurnya. Oke, Sobat Blaster, mungkin jangan lupa follow IG Bambu Pelangi ya. Iya. Yes, Apa tuh betul. IG-nya tuh? Bambu @Bambu Pelangi. Nanti tolong ya Iya, editor tolong bisa ya kali ya @Bambu Pelangi. PR-nya banyak ya editor PR-nya ya. banyak ya Itu editor dari ya. tadi Banyak gini quotes. aja. Editor minta gaji tambah Iya. gak nih ya? Emang digaji guys? Digaji dong. Oke, Sobat Blaster sekalian, segitu dulu Cermai Voltu, cerita-cerita sama Bambu Pelangi bareng. Gibran. Lala. Nah, dan aku Jua. Bye bye Sobat Blaster, see you on the next episode. Bye. See you.